Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Siapa Bilang Ilmu Nahwu Susah. Dan sekarang kita akan bahas bagian pertama dari buku ini, pembahasan tentang isim. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu isim, ya, seputar isim. Kita mulai dari membaca bagian muqaddimah tentang isim mabni dan isim mu'rab. Saat dimasukkan ke dalam kalimat, isim ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tetap, ya, dimanapun posisinya dalam kalimat. Sedangkan isim mu'rab adalah isim yang harokat akhirnya bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Atau bisa kita katakan juga, ya, isim, ya, ditinjau dari berubah atau tidaknya harokat akhirnya atau bentuk akhirnya, itu dibagi menjadi dua, yaitu isim mabniun dan isim mu'rabun. Isim mabni yaitu isim yang, ya, harokat akhirnya tetap, ya, dimanapun posisinya dalam kalimat. Apakah dia kita letakkan sebagai mubtada, apakah sebagai maf'ul bih, atau sebagai masbuk bi harfil jar, dia tetap, ya, tidak berubah. Sedangkan isim yang mu'rab adalah isim yang bisa berubah, ya, sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Ya, misalnya isim yang mabni yang sudah kita pelajari di buku kalimat, ya, misalnya isim isyarah, kata tunjuk zalika, ya. Zalika ini kalau kita tempatkan sebagai mubtada tetap zalika tulisannya, sebagai maf'ul bi tetap zalika, sebagai masbuk bi harfil jar juga tetap zalika. Misalnya zalika kitabun, ra'aitu zalika, zalika kitabun, aku melihat kitab itu, zalika tulisannya. Ra'aitu zalika, aku melihat itu, zalika tulisannya. Salamtu ala zalika, aku telah memberi salam kepada itu. Ya, kepada itu maksudnya kepada laki-laki itu misalnya. Tetap ala zalika, tetap enggak menjadi zaliki karena ada huruf jar di belakangnya. Ya. Maka zalika di sini termasuk isim yang mabni. Beda dengan isim-isim lain yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu mu'rab. Misalnya Zaidun, ya, Zaidun mudarrisun, Zaid adalah seorang mudaris. Zaidun ketika mubtada. Ra'aitu Zaidan, aku telah melihat si Zaid. Salamtu ala Zaidin, ya, tadi ra'aitu Zaidan dia berubah jadi fathatain. Salamtu ala Zaidin, aku telah memberi salam kepada si Zaid, berubah jadi kasrah, ya. Maka si Zaid, kalimat Zaidun ini termasuk isim yang mu'rab. Ini maksud dari mabni dan mu'rab. Dan isim mabni itu jumlahnya terhingga, bisa dihitung, ya. Sedangkan isim mu'rab jumlahnya tidak terhingga, sangat banyak. Oleh karena itu, ya, untuk bisa membedakan isim mabni dan isim mu'rab, kita harus hafalkan terlebih dahulu semua isim mabni, dan insyaallah mudah, ya, jika kita menghafalnya secara bertahap sambil kita belajar kaidah nahwu. Makanya di sini di metode Fahimna itu kaidah kita berikan sedikit-sedikit. Supaya apa? Bisa sambil ngafal juga, ngafal kosakatanya dikit-dikit juga. Kalau di awal udah dikasih banyak, nanti memberatkan para pelajar. Jadi kita, ya, ketika menghafal sesuatu, ya, dalam pelajaran bahasa Arab, entah menghafal wazan dalam ilmu sharaf atau menghafal kosakata-kosakata dalam ilmu nahwu dan kaidahnya juga, itu kita bertahap saja sesuai dengan kemampuan, ya. Ya, demikian, ya, pembahasan ringkas tentang isim mabni dan isim mu'rab. Insyaallah nanti setelah ini kita akan belajar rinciannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, dan sekarang kita akan bahas tentang isim mabni. Materi ini sebenarnya sudah kita bahas di buku Belajar Menyusun Kalimat, ya. Jadi silakan antum murojaah lagi
ya materinya. Dan di sini tujuan kita hanya untuk menyegarkan kembali ingatan kita ya. Jadi kita sedikit baca lagi ya. Berikut ini dua kelompok isim mabni yang paling populer. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya isim mabni itu jumlahnya terhingga, bisa dihitung. Nah, dari jumlah yang terhingga bisa dihitung, itu nanti bisa dijadikan beberapa kelompok. Ya. Dan ada dua kelompok isim mabni yang itu paling sering ya kita jumpai dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis, yaitu ad-dhamiru, dhamir kata ganti, dan ismul isyarati, kata tunjuk, isim isyarah, kata tunjuk. Dan dhamir ini ada yang munfasil, terpisah ya. Penulisannya itu harus dipisah dengan kata yang lain. Ada yang muttasil, yang tulisannya itu harus disambung dengan kata yang lainnya. Sedangkan isim isyarah, kata tunjuk, ada yang digunakan untuk dekat, ada yang untuk jauh. Kemudian ya sebagaimana sudah kita ketahui bersama, dhamir ini juga ada yang untuk, bisa ada juga yang nanti digunakan untuk muzakkar, untuk muannas. Isim isyarah juga gitu, ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Kita mulai dari dhamir. Ya, dhamir munfasil, yaitu dhamir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Ya, di antaranya ya dhamir munfasil ini enggak semua. Yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana. Ya, kalau mau lebih lengkap ya, dhamir ini mungkin ada di antara antum yang sudah hafal ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini nanti kita akan bahas lebih rinci lagi dhamir di buku lanjutannya. Nanti setelah buku ini insyaallah akan ada buku lanjutannya ya, ilmu nahwu yang lebih lebih terperinci lagi. Ini cuma pengenalan saja. Kemudian dhamir muttasil, yaitu dhamir yang penulisannya harus disambung dengan kata yang lain, yaitu hu, ha, ka, ki, ya. Ya. Misalnya dia disambung dengan isim. Waladuhu, waladuha, waladuka, waladuki, waladi. Misalnya dengan baitun. Baituhu, baituha, baituka, baituki, baiti, dan seterusnya. Ya sudah kita bahas pada buku belajar menyusun kalimat, antum ya bisa baca lagi di sana. Kemudian isim isyarah, ya isim mabni yang kedua ya, kelompok isim mabni yang kedua adalah isim isyarah, kata tunjuk. Ya, isim isyarah ini ada yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat dan ada yang jauh. Kemudian ada juga yang digunakan untuk menunjuk benda berjenis muzakkar dan yang berjenis muannas. Misalnya untuk yang dekat haza dan hazihi. Haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Kemudian untuk yang jauh zalika dan tilka. Zalika untuk muzakkar dan tilka untuk muannas. Dan contoh penerapan dalam kalimat untuk dhamir dan isim isyarah bisa dibaca kembali di buku belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Jadi silakan antum ya murojaah lagi. Catatan yang pertama, isim mabni dan isim mu'rab memiliki kedudukan dalam kalimat. Jadi nanti isim mabni dan isim mu'rab karena dia isim, jadi setiap isim itu punya posisi dalam kalimat, punya nama khusus. Apakah mubtada, apakah khobar, apakah maf'ul bi yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu namanya posisi atau kedudukan. Dan isim mabni sama dengan isim mu'rab, dia memiliki posisi. Misalnya haza kitabun, ini kitab. Haza mubtada, ya kan? Kitabun khobar, ini juga sudah kita bahas dalam buku belajar menyusun kalimat. Jadi intinya setiap isim itu ya secara umum dia punya posisi atau kedudukan dalam kalimat, ada istilah khususnya, apakah mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, masbuk bi harfil jar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan proses pemahaman materi berikutnya, isim selain dhamir dan isim isyarah kita anggap saja sebagai isim mu'rab. Ya, jadi nanti kita ingin belajar kaidah penentuan harokat akhir atau bangunan akhir sebuah kata. Dan perubahan itu hanya terjadi pada isim mu'rab. Nah, untuk memudahkan pemahaman, jadi anggap saja. Karena isim isyarah juga termasuk lumayan banyak. Ya, walaupun terhingga tapi memang lumayan banyak gitu. Jadi, untuk memudahkan pemahaman, jadi anggap saja yang selain isim isyarah dan dhamir di sini yang sudah kita bahas, itu anggap saja sebagai isim mu'rab. Jadi antum fokuskan saja pada kosakata yang ada di buku ini. Ya jangan bertanya kosakata yang di luar dari pembahasan. Karena nanti bisa jadi pembahasan kita belum nyampe gitu. Yang antum tanyakan itu memang belum dibahas gitu. Ya.
Demikian ya cara belajarnya. Jadi kita fokus aja pada buku yang sedang kita pelajari, fokuskan pada kaidahnya, fokuskan pada contoh-contoh yang ada di buku ini saja terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kalau kita udah belajar tingkat lanjutan dan selesai baru ya insya Allah kita bisa memahami ya apa yang kita baca dalam Al-Quran, apa yang kita baca dalam hadis karena materinya sudah kita bahas gitu. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.